Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Seperti yang kita semua tahu bahwa zina merupakan salah satu dari dosa besar yang akan mendatangkan murka Allah. Bahkan azabnya akan ditimpakan ketika masih di dunia dan nanti di akhirat. Meskipun demikian ternyata sekarang ini masih saja banyak orang melakukannya dan semakin meningkat di setiap tahunnya. Menurut almarhum Syekh Ali Jaber, ternyata ada dosa zina yang tidak akan diterima taubatnya. Lantas sahabat beriman, dosa zina seperti apakah itu? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini tidak diterima taubatnya pezina yang seperti ini, versi dari Calm Channel. Zina merupakan dosa besar. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, pengertian zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Dalam Islam sendiri, zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Ta'ala, merupakan salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Hal ini pun diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Karena besarnya dosa zina sampai-sampai disegerakan azabnya oleh Allah baik ketika di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina sahabat beriman, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya pun akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Sedangkan nanti di akhirat murka Allah menantinya, hisabnya buruk, serta mendapatkan siksa di neraka. Rasulullah bersabda, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dosa zina yang dilakukan kepada mahramnya. Zina merupakan perbuatan terlarang dalam syariat Islam. Siapa yang melakukannya sungguh ia akan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan pula oleh Syekh Ali Jaber dalam dakwanya dahulu kala, bahwa lebih besar lagi dosa jika wanita itu adalah muhrimnya. Sungguh, fenomena perzinahan yang paling berat ini sahabat beriman, banyak kita dengar beritanya atau banyak pula kita baca di media massa. Semisal ada seorang adik yang berzina dengan kakaknya, seorang ayah yang melakukan tindakan zina pada anak kandungnya sendiri, dan seterusnya. Fenomena ini merupakan contoh nyata betapa perzinahan yang berat ini telah merajalela di sekitar kita. Padahal Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan tersebut. Bahkan pada zamannya Rasulullah memerintahkan para pelakunya untuk dibunuh saja. Hal ini pun dimaksudkan agar perbuatan ini tidak menyebar dan merajalela. Abu Daud telah meriwayatkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ia berkata,
Aku pernah berjumpa dengan pamanku sementara beliau membawa bendera. Lalu aku bertanya kepada beliau, hendak kemana Anda? Beliau menjawab, Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri bapaknya sepeninggal bapaknya. Beliau SAW menyuruhku agar memenggal lehernya dan mengambil hartanya. Disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil 2351. Zina yang dilakukan secara terang-terangan. Kita sahabat beriman juga harus waspada dengan teknologi zaman sekarang yang justru membawa faktor pendukung munculnya fenomena ini. Kemudian mengakses situs-situs porno menjadi pemicu untuk remaja sekarang ini menirunya dan dengan sengaja menguploadnya ke media sosial. Menurut almarhum Ustadz Syekh Ali Jaber, Allah mengampuni dosa setiap hambanya, apapun dosa itu, dosa zina, dosa riba, dosa syirik, semua apapun perilakunya. Tetapi ada suatu golongan yang menurut Syekh Ali Jaber tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tidak akan diselamatkan karena perilakunya tersebut. Siapa orang tersebut? Ia adalah orang yang terang-terangan menceritakan perzinahannya dan merasa bangga atas maksiat yang ia lakukan. Normalnya sahabat beriman, orang yang berbuat dosa akan berusaha menyembunyikan atau merahasiakan aib dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Pertama, karena rasa malu kepada Allah. Yang kedua juga malu kepada sesama manusia. Jelas Syekh Ali Jaber. Namun tidak dengan pezina yang satu ini. Mereka pun terang-terangan menunjukkan kebanggaannya terhadap dosa dan maksiat yang diperbuatnya dengan mengumbar aibnya kepada teman-temannya maupun di media sosialnya. Padahal Allah sangatlah murka kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, semua orang diselamatkan oleh Allah, diberikan afiat dari perilaku maksiat dan dosa jika ada keseriusan dalam bertaubat, kecuali orang-orang yang suka membuka aib dosanya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat, bahkan tidak diampuni dosa oleh Allah. Zina dengan sesama jenis. Sekarang ini sedang gempar karena makin banyak negara-negara di dunia yang melegalkan LGBT. Bentuk penyimpangan seksual sesama jenis, lesbian merupakan istilah seksual sesama wanita, sedangkan gay merupakan istilah untuk perilaku seksual dengan pasangan laki-laki dengan laki-laki. Mereka pun menyalurkan hasrat seksual dengan melakukan sodomi. Perilaku seksual menyimpang tersebut sudah terjadi di zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada perilaku penyimpang tersebut dan pada saat itu menurunkan azab pada mereka berupa gempa bumi dahsyat hingga hujan batu sampai rumah-rumah mereka hancur. Mereka pun telah binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau perbuatan hina itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Dalam buku yang berjudul Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dalam hukum Islam, pakar hukum Universitas Indonesia Neng Jubaidah mengutip hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa pelaku lesbian atau musahaqqah harus dikenai hukum rajam. Imam Syafi'i berpendapat pelaku lesbian baik muhsan atau bukan, dia dijatuhi hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nasihat Syekh Ali Jaber. Seorang wanita dan laki-laki yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak dan memiliki hubungan yang belum dihalalkan melalui akad nikah atau ijab kabul, berarti hubungan tersebut adalah zina. Orang yang berzina tidak mungkin langsung jatuh ke dalam zina, tetapi ada proses awal, kata Syekh Ali Jaber.
Menurutnya zina diawali karena adanya pandangan mata, telinga yang mendengar dan lidah yang berbicara. Syekh Ali Jabir menyatakan, "Wahai wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatanmu. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tetapi Anda tidak serius dengan cinta tersebut," imbuhnya. Kewajiban seorang laki-laki adalah menjaga seorang wanita supaya ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman masih berniat mendekati Cina sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.